Kami usung dalam nama Yesus Kristus. Berfirmanlah dalam nama Yesus Kristus kami sambut. Haleluya. Amin. Silakan kita dikasih. Mari kita berikan tepuk tangan yang mulia bagi Yesus Kristus. Terpujilah namanya di dalam ibadah kita, dalam gereja yang Tuhan sedang gembalakan. Sebab saudara-saudara datang dengan setia dan tidak ada lagi yang terlambat. Karenanya saudara-saudara, hari ini saya sampaikan firman Allah tentang dunia tergoncang. Kenapa yang disampaikan hari ini? Ternyata saudara-saudara, ada firman yang sudah tertulis. Segera akan saya sambut untuk diperdengarkan kepada telinga, hati, serta nuranimu pada kitab Ibrani pasal yang ke-12 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-29. Beginilah firman Tuhan. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman. Sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita, jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari surga. Waktu itu suaranya mengguncangkan bumi, tetapi sekarang Ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan mengguncangkan bumi. Maksud saya menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menuju kepada perubahan pada apa yang dapat diguncangkan. Karena Ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak terguncangkan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak terguncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Demikianlah ungkapan firman Allah yang sangat relevan bagi saudara-saudara pengikut Yesus Kristus yang setia pada waktu-waktu ini. Dan aku juga akan menyampaikan karena kasih kepada saudara-saudaraku, supaya ini pun menjadi teladan bagi saudara-saudara yang mestinya dengan genting kita juga akan sampaikan kepada saudara-saudara kita. Nah, apalagi aku tersambung dengan Facebook untuk menyampaikan kepada bangsa-bangsa, supaya juga saudara-saudara punya andil di dalamnya untuk membuat firman dan khotbah apa yang disampaikan kepada dunia ini adalah saudara-saudara juga turut bekerja bersama-sama di dalamnya. Tergoncangnya dunia ini sebenarnya saudara-saudara harus tahu bahwa dunia ini sedang menolak pada kebenaran firman Allah bahwa Yesus Kristus yang datang ke dalam dunia. Ada banyak orang yang sedang acuh tak acuh atau sekedar mendengar. Mereka berkata dalam inisiatifnya, punya orang ini yaitu kekristenannya itu, dan mereka yang ada di dalam Yahudi atau Israel itu. Mungkin yang lain akan berkata bahwa semuanya itu adalah hal-hal yang biasa saja menurut agama mereka. Dengarkan baik-baik saudara-saudara, yang menolak pasti hari ini adalah terguncang. Sebab untuk itulah Allah membiarkan segala sesuatu yang sedang terjadi ini, masa pandemi COVID-19 ini, supaya di dalamnya kata firman ini, apa yang masih bisa diguncang, biarlah diguncang sampai tinggal tetap. Apa yang tidak terguncangkan berbicara dalam kerajaan Allah, dalam misinya Yesus Kristus, dalam kehidupan
ini yang akan menjadi kenampakan atau penampakan bagi dunia, bahwa sesungguhnya apa yang dikatakan dalam Yesus Kristus kekal abadi yang harus dipertunjukkan kepada dunia. Karena itu saudara-saudara, terguncangnya dunia ini sebenarnya adalah membuat perubahan demi perubahan. Ada dua jalan yang sedang diguncangkan. Tetapi di antara yang dua jalan ini, saya perlu beritahu kepada saudara-saudara, adalah guncangan kepada kehidupan kekal atau pada jalan kebenaranlah yang sedang dibersihkannya, dimunculkannya, kalaupun sedikit terkena imbas. Ini nasihat saya kepada saudara-saudara, kalau kita pun terimbas karena kita masih ada di dalam dunia, Alkitab yang sedang kita baca ini menjadi nasihat bagimu. Dikatakan begini, saudara-saudara, saya akan ulang kembali ungkapan satu kali yang dimaksud. Jadi, karena kita menerima kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur. Katakan amin. Amin. Shalom saudara-saudara. Wajah-wajah orang-orang yang mengucap syukur adalah ceria dan nampak adalah wajah-wajah yang sedang menuju kepada Kristus Yesus Tuhan. Dan beribadahlah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita, saya ulangi, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Shalom saudara-saudara. Tetap untuk mengucap syukur. Konsekuensi saudara-saudara di dalam situasi ini untuk berkata aku tetap percaya, aku tetap mengikut Yesus, aku tetap mau digembalakan, aku tetap bersekutu dengan Tuhan. Itulah ibadah, saudara-saudara. Berarti tidak mengikuti kemauanmu, atensi, atau sesuatu yang sedang menghambat engkau pun ikut terhambat. Bukan yang seperti itu maksud. Melainkan engkau menunjukkan kebenaran, engkau menunjukkan perubahan adalah menuju kepada kebenaran, dan supaya kesempurnaan yang ada padamu untuk mengikut Yesus di zaman ini. Berikan tepuk tangan. Maka aku akan beritahukan kepada saudara-saudara pada maksudnya, kalau ada pun terguncang di dalam dunia ini adalah supaya kebenaran demi kebenaran dan perubahan demi perubahan adalah fokus untuk membangun kerajaan. Itu yang Tuhan kerjakan, saudara-saudara. Sebab kalau diguncang pun segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini, bangsa-bangsa semua adalah mengguncang kebiasaan buruk. Dengarkan baik-baik, shalom saudara-saudara. Mengguncang kebiasaan buruk, mengguncang bangsa-bangsa dalam mereka semua sudah mengabaikan kebenaran firman Allah. Mengguncang lembaga negara dimanapun berada, dengarkan baik-baik, yang telah mengambil keputusan di dalam setiap kepribadian atau institusi daripada lembaga itu, bahwa Yesus Kristus bukan Tuhan. Saatnya di mana hari ini saya harus beritahu kepada saudara-saudara yang mungkin masuk pada penjaluran ataupun keadaan yang namanya penghakiman. Karena itu dengar baik-baik, saudara-saudara. Ada 3 hal yang saya akan sampaikan kepada saudara-saudara dari firman yang sedang disampaikan untuk tidak sia-sia. Tetapi saudara-saudara adalah menjadi pelaku-pelaku firman itu dan mengerti apa yang sedang dimanage oleh apa yang sedang terjadi. Saya sebutkanlah pada perikopnya adalah supaya saudara pun tahu tentang pimpinan roh. Roh Allah yang sedang berbicara, Roh Allah yang sedang mengatur segalanya, dan Roh Allah yang sedang memimpin kepada roh kebenaran untuk membenarkan setiap orang-orang percaya. Pertama,
Seperti firman Tuhan katakan, janganlah kita sampai menolak orang yang berfirman. Berarti ada satu jalur atau pekerjaan Tuhan adalah mengingatkan orang-orang percaya juga, sehingga disampaikan firman Tuhan dengan bahasa yang baru. Saya harus beritahu kepada saudara-saudara, relakan dirimu untuk ditegur dan dibimbing di tengah penggembalaan, walaupun engkau harus dipaksa untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama maupun kebiasaan-kebiasaan yang tidak menguntungkan dan tidak relevan lagi di dalam zaman ini. Katakan amin. Shalom. Perhatikanlah baik-baik sobat, supaya kepada kita pun hari ini adalah kita semua harus mengandalkan Roh dalam pimpinannya. Katakan amin. Hari ini saya akan bacakan firman Allah ini supaya saudara-saudara jangan menganggap biasa-biasa. Karena hal menganggap biasa-biasa zaman now adalah sama seperti menolak. Shalom. Shalom. Orang yang tidak berubah dan tidak mau bertobat untuk menunjukkan bahwa dia sudah tersiasat oleh Roh, terpimpin oleh Roh. Kalau saudara-saudara tidak menunjukkan lagi seperti itu, berarti saudara tidak ikut dalam pelayanan Roh. Saya baca ini saudara-saudara, kebenaran firman juga yang harus saya sampaikan kepada saudara yang lain, kepada bangsa-bangsa yang lain. Pada Yesaya 61 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga, firman Tuhan berkata begini untuk tidak diabaikan. Katakan amin. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang-orang menyebut mereka pohon terbanting kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Jadi dari apa kesimpulan yang sedang terjadi di dalam zaman now, ataupun dari setiap apa yang sedang di dalam penyebaran COVID-19 ini, saudara ada fokus. Karena itu saudara-saudara jangan sampai mengabaikan. Dengan kata lain, menganggap rendah, menganggap biasa-biasa. Supaya anak-anak Tuhan, kalau penuh dengan Roh, berarti saudara menyala-nyala. Katakan amin. Saudara kelihatan di pasaran adalah tetap untuk memberitakan Injil, tetap untuk menyatakan kepenuhan Roh, bukan hal-hal yang lain. Kedua, saya sampaikan kepada saudara bahwa apa yang sedang dikatakan oleh firman Allah satu kali menuju kepada kefokusan, satu kali lagi. Dengar baik saudara, apa yang dikatakan firman Allah bukan saja bumi lagi, tapi ditingkatkan adalah sampai ke langit. Apakah yang dimaksud ini saudara-saudara tentang langit ini adalah soal penguasa. Makanya firman ini adalah harus disampaikan kepada bangsa-bangsa. Ketika Allah pernah berfirman kepada Yeskiel, kalau engkau sudah menyampaikan firman Allah ini kepada raja-raja, kepada penguasa, aku tidak akan menuntut lagi, aku tidak akan menuntut lagi tanggung jawab. Biar mereka yang sudah mendengar, mereka lah
yang akan kutuntut di dalam dosanya atau yang selalu mengabaikan firman. Shalom saudara-saudara. Saya mau masuk kepada yang terdalam dalam gerejanya Tuhan. Ini juga adalah hal yang sangat-sangat manjur. Bagaikan suntikan dari mekanisme dokter ataupun mekanisme pengobatan di dalam medis, harus disuntik dia karena berbahaya. Penyakit-penyakit diterjemahkan secara rohani kepada saudara-saudara. Karena firman ini sudah diperdengarkan kepada saudara-saudara. Cakaplah dengan buka hati dan buka rohani untuk menyatakan kepentingan satu kali lagi bahwa firman ini adalah mengguncang penguasa-penguasa, bahkan juga penguasa-penguasa pemerintahan yang ada di udara. Dengan secara tajam kepada saudara-saudara adalah termasuk di dalam rumah Tuhan. Yang harus membanting orang-orang yang tertipu dalam kebiasaan-kebiasaannya, yang harus digenjot untuk didorong, dan dari batinmu yang harus engkau perlihatkan saat ini, saudara-saudara, bahwa engkau dipenuhi dengan roh. Maksudnya adalah tidak berkata-kata lagi di dalam daging. Katakan amin. Shalom. Tidak lagi engkau akan memperlihatkan soal kedagingan. Dengarkan baik-baik. Shalom. Masa ini, shalom, dengarkan baik-baik. Shalom. Shalom. Nanti anakmu akan dikasihi oleh malaikat dan bermain dengan malaikat. Tetapi engkau dengarkan ke sini dengan baik. Masuk kepada yang terdalam, karena ada firman Allah yang berkata, aku memulai segala sesuatunya dari dalam rumah Tuhan. Sebagai gembala, aku sampaikan kepada saudara-saudara, jemaat dan domba-domba yang digembalakan, agar engkau bangkit, tinggalkan kelemahanmu. Katakan amin. Tinggalkan kebiasaan burukmu, perlihatkan kepada dunia bahwa engkau ikut bertarung. Sebab roh yang akan memakaimu kelak adalah roh yang akan mempergunakan engkau dan aku untuk juga adalah sedang menyampaikan firman Allah atau pertobatan kepada bangsa-bangsa. Bukan bumi saja, bukan manusia biasa saja, tetapi kepada pemerintah, bahkan penguasa-penguasa yang sedang begitu beratnya pengaruhnya. Sebutkanlah, kalau bangsa sudah membuat dengan ketat, Tuhannya adalah matahari, Tuhannya adalah dewa, Tuhannya adalah batu, Tuhannya adalah agama. Engkau tidak bisa sembarang untuk mengatakan bertobat. Kalau saudara-saudara tidak masuk pada pelayanan ini, adalah biar roh Tuhan yang berbicara, dan roh Tuhan yang memimpin, dan roh Tuhan yang melakukan segala perkara yang besar. Karena itu, apa yang Tuhan izinkan, apa yang Tuhan maksud juga, supaya di dalamnya adalah fokus setiap manusia, fokus seisi dunia ini sedang dikerjakan oleh Tuhan adalah supaya kepada Allah yang mana? Supaya, dengarkan baik-baik,
Firman itu berkata dalam Filipi 2 ayat yang ke-10, supaya aku akan bacakan saudara-saudara. Ada yang bisa untuk membacakan bersama 2-3 ya? Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Pekerjaan yang dahsyat ini adalah pekerjaan karena Roh Tuhan ada pada kita. Berikan tepuk tangan. Saya sebagai hamba Allah bukan saja bernubuat, tetapi harus memperlihatkan kepada dunia bahwa aku hamba Allah yang sedang dipimpin oleh Roh. Apa yang tidak kukehendaki, Dia harus akan katakan kepada saya, aku akan lakukan, bahkan Dia akan bekerja. Satu contoh, bagaimana mungkin aku untuk bisa membangun satu visi dalam memberitakan Injil di kota-kota lain kalau aku mengandalkan uang, mengandalkan tenaga, atau mengandalkan saudara-saudara dalam manajemen keberangkatan saudara-saudara dengan saya? Tidak bisa. Tetapi Tuhan berfirman dalam mendewasakan untuk membuka semua tingkap-tingkap langit. Dia berkata, jangan engkau mengandalkan, supaya aku mengandalkan Roh kebenaran itu, Roh yang dahsyat itu, Roh yang melakukan segala perkara-perkara apa yang belum terjadi akan dibuatnya menjadi terjadi. Dan aku pun mau dipimpin oleh Roh itu. Saudara dengar baik-baik. Bagaimana untuk melaksanakan visi itu? Tuhan juga berbicara kepada saya. Dalam tahun ini, bangunkan bagiku 1000 prajurit, ribuan prajurit. Secara kemampuan maupun otak saudara-saudara, bahkan finansial itu sudah diganjar, sudah dipundasi, ataupun sudah ditalang oleh Allah. Karena Dia berkata, jangan engkau mengandalkan. Ini untuk membangun ini pun jangan engkau mengandalkan. Dan apa yang terjadi saudara-saudara? Belum ada sebulan yang lalu, yang punya tanah sudah mengatakan, kita sudah menang, nanti saya kasih ke WA kemenangan itu, bahwa mereka pun sudah dibatalkan suratnya, supaya diberikanlah kepada saya surat itu lewat WA. Saudara, memang seperti itu. Bahkan mereka semua dibatalkan itu yang namanya surat-surat palsu. Apa arti dari apa yang saya ungkapkan ini? Roh Tuhan sedang bekerja pada ketidakkemampuan hambanya. Karena apa yang difirmankan, apa yang dijanjikan, semua pasti jadi. Berikan tepuk tangan bagi saudara. Ini saya sampaikan kepada kita sekalian adalah bagaimana fokusnya Allah dalam menggenapi firman-Nya, dalam penuntunan untuk diperlihatkan kepada dunia tentang Roh yang terakhir, yang penting. Perubahan ini juga semua terjadi adalah supaya menuju pada kedatangan Yesus Kristus. Shalom saudara-saudara. Juga akan membangkitkan saudara-saudara. Terserah saudara-saudara mau bangkit menyala-nyala, tetapi harus aku katakan ini kepada saudara-saudara. Semua apa yang terjadi ini adalah untuk membuat atau menuju pada kedatangan Yesus Kristus. Karena itu saudara-saudara, aku akan beritahu begini. Mari kita membaca Wahyu pasal 22 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-7.
Lalu ia berkata kepadaku, perkataan-perkataan ini tepat dan benar, dan Tuhan Allah yang memberikan roh kepada para nabi. Dengan baik saudara-saudara, ini menjadi meterai, sambung menyambung menjadi satu dalam pengertiannya. Allah yang memberi roh kepada para nabi telah mengutus malaikatnya juga untuk menunjukkan kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Jadi saudara muslim, apa yang saya sampaikan kepada saudara kebenaran itu maksudnya. Sesungguhnya aku datang segera. Katakan amin. Mari kita sambut dengan tepuk tangan supaya kebenaran roh masuk dalam dirimu. Dikatakannya, berbahagialah orang yang menurut perkataan-perkataan nubuatan ini. Amen. Saat ini kepada saudara-saudara, saya harus bertanya untuk kerjasama dalam pribadi saudara-saudara. Apakah roh itu sedang memberitahukan rahasia kepada saudara-saudara apa yang sedang terjadi ini, supaya saudara-saudara bersemangat atau saudara punya pengertian? Kalau tidak saudara-saudara, hari ini aku kepada yang terdalam dan dimulai dari rumah Tuhan berubah. Karena kita ini semua harus masuk pada penggembalaan, di mana gembala agung berbicara yang sedang menuntun dan membawa untuk kita dibaringkan di dalam rumput yang hijau. Dengarkan baik-baik. Ada di sana dikatakan adalah tongkat dan gadainya adalah untuk membuat semua menjadi mulus. Dengan kata lain, untuk melakukan pemimpinan itu, membela saudara-saudara dan menuntun kepada air yang tenang itu sampai kepada kehidupan abadi, kehidupan kekal itu. Saudara, itulah Tuhan yang berbicara kepada saya juga. Saya sendiri pun sedang ditambah. Maka apabila, dengar baik-baik saudara-saudara, dalam tawanan itu adalah apabila aku meronta-ronta, aku kenal. Supaya saudara-saudara pun punya bahasa-bahasa rohani dari apa yang sedang Anda lihat, maka pakailah bahasa rohani. Saya juga akan katakan ini kepada dunia, sahabat-sahabatku juga, supaya akan mendapatkan apa yang dimaksud pada kesimpulan semua apa yang sedang terjadi adalah milikilah roh. Untuk terakhirnya dikatakan begini, seperti yang dikatakan firman Allah ini, bukan dikatakan larilah engkau ke Sedenpua, larilah engkau ke negeri lama, sebab di sana tidak ada COVID. Dengarkan baik-baik. Tapi firman Allah ini juga adalah menjawab semuanya. Mari kita semua bangkit berdiri, dengarkan baik-baik. Jadi dikatakan begini, jadi karena kita menerima kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur. Dengar baik, dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya. Beribadah. Katakan amin. Katakan amin. Katakan amin. Beribadah. Sehingga saya harus katakan ini kepada saudara-saudara. Bisikkanlah kepada suamimu yang malas beribadah itu, supaya didengarkan aku untuk menyampaikan berita firman Allah ini. Minimalnya firman Allah ini yang didengar, supaya menjadi khasiat yang ganas ataupun khasiat yang besar dan dahsyat untuk menuntunnya kepada kebenaran, dan dia mampu untuk meninggalkan hal yang lain. Beribadah. Katakan amin. Dan jangan katakan kepada dirimu atau kepada keluarga, beribadahnya di rumah. No. Sebab ibadah yang dipimpin oleh roh di
sanalah roh Tuhan untuk membekali kita, untuk memberkati kita, untuk menyemangati kita, untuk membukakan rahasia-rahasia di depan, membawa kita berbahagia, sungguh menjadi orang-orang yang disebut adalah orang terbangkin, orang-orang kudus, orang-orang kenamaan, karena nama Yesus Kristus Tuhan ada di dalam mereka. Amin. Firman-Nya. Haleluya. Mari kita